Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan setiap kami yang akan mendengarkan, biarlah firman-Mu dengan jelas menolong setiap kami memahami kebenaran-kebenaran dan kami diubah oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu mengapa kita perlu bergereja. Tema ini perlu saya sampaikan, dan mungkin tema ini adalah sebuah penyegaran kepada kita, sebuah cara untuk memotivasi kita, untuk kita siap kembali bergereja, beribadah, melakukan pelayanan. Walaupun kita sekarang ini memasuki new normal, memasuki tatanan baru. Ada beberapa alasan yang mendorong kita supaya kita tetap bergereja. Yang pertama, yaitu supaya setiap anak Tuhan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, mengalami pertumbuhan rohani yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan, Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat mula-mula ditandai dengan jemaat yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun artinya sebuah tindakan yang dilakukan terus-menerus. Bertekun dilakukan di dalam persekutuan. Mereka belajar bersama bimbingan rasul-rasul. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa membuka channel untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan dari berbagai sumber. Tetapi tetap kita harus punya filter, kita harus punya dasar yang kuat, kita harus punya pembimbing yang baik, kita harus punya pendampingan supaya kita tidak tersesat, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Ada seorang yang menuliskan beberapa prinsip praktis memilih gereja yang baik. Yang pertama, gereja yang baik adalah gereja yang sehat, adalah gereja yang didirikan atas dasar pengakuan iman yang benar dan alkitabiah, bukan gereja bidat. Ciri-ciri gereja yang sehat apa? Yang pertama adalah gereja itu mengakui dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Yang kedua, percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang mutlak dan menjadi standar tertinggi dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan bergereja. Yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang percaya Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Gereja yang sehat adalah gereja yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Gereja yang sehat adalah gereja yang percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi, bukan hanya kuasa atau sebuah energi. Saudara-saudara, inilah kira-kira setidaknya ciri gereja yang sehat. Dan ketika kita bergereja, kita harus mencari, menemukan, mengikuti gereja yang sehat. Yang kedua, mengapa kita perlu bergereja? Yang kedua adalah supaya kita bisa mengembangkan kebersamaan. Firman Tuhan di dalam Ibrani, kita bisa membuka
Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hidup orang Kristen ada yang mengilustrasikan seperti sebuah arang. Sebuah arang akan berguna kalau arang itu berkumpul dengan arang-arang yang lain. Arang yang sendirian biasanya cahayanya itu kecil dan mungkin akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita perlu bergereja. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan kebersamaan. Supaya kita bisa saling di dalam kehidupan bersama. Saling tolong-menolong, saling mengasihi. Saudara, seringkali saya sebagai hamba Tuhan diminta membuat surat. Ada seseorang yang akan menikah, atau ada seseorang yang membutuhkan surat karena urusan-urusan tertentu. Yang mengejutkan adalah saya tidak pernah berjumpa dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut mengatakan, saya ini sudah jemaat yang lama, zamannya pendeta ini. Saya juga heran, saya cek, saya tidak menemukan data itu. Sudah bertahun-tahun dia tidak ke gereja, tapi dia membutuhkan sesuatu. Saudara, disinilah kita pentingnya hidup bersama dalam gereja, dalam organisasi. Suatu ketika kita membutuhkan gereja, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu hidup bersama di gereja. Kita perlu menjadi anggota gereja. Yang ketiga, mengapa kita masih memerlukan kehidupan bergereja? Yaitu supaya kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya yakin saya dan setiap kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah, ini adalah sebuah perintah. Layanilah. Kenapa kita harus melayani? Karena setiap kita semuanya sudah memperoleh kasih karunia. Setiap kita semuanya memiliki karunia. Maka kita harus menggunakan karunia itu untuk melayani orang lain. Nah, kalau kita tidak bergereja, kita tidak bisa melayani orang lain. Khususnya saudara-saudara seiman. Inilah panggilan kita. Bukankah Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh? Setiap kita menjadi bagian dari tubuh itu. Maka kita perlu saling melayani, saling melengkapi. Saudara, bergereja sangat perlu untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, memasuki new normal ini, kita tetap semangat hidup bergereja. Karena apa? Ketika kita bergereja, rohani kita akan bertumbuh sehat. Ketika kita bergereja, kita akan membangun kebersamaan. Ketika kita bergereja, kita akan melaksanakan perintah Tuhan, yaitu melayani sesuai dengan kasih karunia Tuhan.
Karena Kristus sudah melayani sampai di atas kayu salib, sampai meninggal, sampai naik ke surga. Yesus Kristus tetap melayani, menyediakan tempat buat kita. Kita hari ini dipanggil untuk terus melayani, untuk terus bergereja. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memanggil kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa karya keselamatan Tuhan bukan hanya kami nikmati, tetapi kami belajar menyaksikannya. Kami belajar memberkati orang lain. Kami belajar melengkapi tubuh Kristus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.